Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita kembali melanjutkan pengajian kita setiap Kamis malam Jumat, membahas Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram, yang insyaallah satu pertemuan lagi kita akan khatam ya. Kalau nggak bisa minggu depan, 2 minggu lagi insyaallah. Dan kabar bahagianya bagi teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir sudah menyelesaikan 123 hadis, masya Allah. Nggak terasa Pak ya, sehari sekali temu 3 hadis, 2 hadis, 4 hadis. Inilah diantara kekuatan istiqomah. Jadi usahakan minggu depan ya jangan nggak hadir, atau 2 minggu lagi jangan nggak hadir. Kenapa? Karena innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal dilihat dari endingnya. Kita lanjutkan pengajian kita, masih membahas bab yang keempat tentang zikir dan doa. Dan kita sekarang tiba di hadis yang ke-20, yang ke-19 ya, hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 dalam Kitabul Jami' ini ya, dalam bab zikir dan doa. Kata pengarang Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abdillah ibni Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yaqulu, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, kata Nabi SAW, aku berlindung kepadamu dari 3 hal. Yang pertama, dari lilitan utang, dikalahkan oleh utang, nggak bisa bayar utang. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari ghalabatil adu, dikalahkan oleh musuh, kemenangan musuh ya, bukan musuh main futsal, bukan ya, maksudnya musuh ya yang menginginkan kecelakaan bagi kita. Yang ketiga, wasyamatatil a'da, dan olok-olokan musuh, kegembiraan musuh karena musibah yang menimpa kita. Hadis rawahu Nasa'i, hadis Nasa'i wa shahahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi di sini Nabi SAW berlindung dari utang. Kan agak unik karena Nabi ternyata beberapa kali pernah berutang. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi berlindung bukan dari utang, tapi dari tidak bisa bayar utang. Karena berutang boleh, karena berutang halal, karena berutang mubah, akan tetapi tidak dianjurkan. Berutang itu boleh-boleh saja, tapi tidak dianjurkan. Masih ingat kisah seorang jomblo dari sahabat yang tidak nikah-nikah? Ketika itu Nabi SAW didatangi seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Nabi nador dari awal ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan Nabi tidak mendapati ketertarikan. Akhirnya apa? Akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau sama dia, nikahkan saya saja sama saya. Mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Oh ya, silakan, fadl, asalkan wanitanya mau. Kau punya apa? Kau punya harta? Enggak punya ya Rasulullah. Ini orang yang pengen memperbaiki dirinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan nikah ibadah. Ya, nikah ibadah. Man ghariba an sunnati falaisa minni, kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maksudnya adalah nikah, maka bukan termasuk golonganku. Nabi bilang, coba pulang dulu cari harta, tapi nggak dapat. Tamis walau khataman min hadid, tolong cari meskipun 1 buah cincin dari besi. Pulang ke rumah lihat paku mengkok misalnya, mantap jadi cincin ndak kati. Nabi tidak menganjurkan dia berutang. Enggak, ini sedang kepepet, pengen nikah, kebelet nikah.
Tapi Nabi nggak bilang, udah berutang aja engkau. Nggak. Ada nggak engkau hafal beberapa surah Al-Quran? Oh iya ada. Kalau gitu kau ajarkan istrimu dan itu menjadi upahnya dan dijadikan sebagai mahar. Ya, jadi yang jadi mahar itu bukan setoran Al-Quran, tapi pengajaran Quran. Ini dek, tolong hafalin ini. Qul a'udzu birabbin nas. Itu sudah hafal aku kak. Yang surat-surat yang mungkin tidak dihafal oleh sang istri. Jadi Nabi maksudnya adalah berdoa dari keburukan yang timbul dari utang. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua hal, dosa dan utang. Dosa utang. Sampai-sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, ma'aksara tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Alangkah seringnya kau berlindung dari utang. Alangkah kau meminta kepada Allah agar dijauhkan dari utang. Emang ada apa dengan utang? Kemudian kata Nabi SAW, innar rajula idza raghima haddasa fakadzaba wa wa'ada akhlafa fa akhlafa. Orang itu kalau udah berutang, kalau ngomong bohong, ya enggak? Kalau udah berutang, gimana nih? Udah dapat uangnya, nggak ada uang, padahal ada. Gara-gara utang orang jadi suka bohong. Dan kalau dia berjanji, dia ingkari. Jadi kata para ulama, kenapa Nabi berlindung dari dosa dan utang? Karena dosa sumber masalah akhirat dan utang adalah sumber masalah dunia. Ya. Sekarang kita akan bahas bahaya utang. Ya. Bahaya berutang. Yang pertama adalah jiwa kita terkatung-katung dengan utang kita. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun binainihi hatta yukdu anhu. Jiwa seorang mukmin itu katung-katung, ya bahasa kita terbengkalai, disebabkan utangnya sampai hutangnya dilunasi. Ingat, sampai dilunasi, bukan sampai bagi siapa yang punya hutang sama jenazah ini silakan menghadap saya. Itu belum memenuhi, belum menghilangkan ya keterkatung-katungan jiwanya. Ada seorang sahabat meninggal. Ketika itu mereka minta, ya Rasulullah, salatkan jenazah ini. Kata Nabi, dia punya hutang enggak? Punya. Berapa? 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinar itu 4, sekian gram emas. Kalau sekarang 1 gram 1 juta, ya berarti ya, kalau dulu kan 500.000 ya, kalau sekarang 1 juta, kita bukan 1 juta, berarti 1 dinar itu 4 juta. 2 dinar 8 juta. Dia meninggal utangnya 8 juta. Kemudian kata Nabi, silakan kalian aja sholat, saya nggak mau sholatin. Ini ngeri Pak. Orang yang meninggal dan meninggalkan hutang, Nabi nggak mau nyolatinnya. Ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah, ya Rasulullah, utang dia biar saya yang jamin. Iya, oke lah kalau begitu saya sholatkan. Nabi sholatkan. Habis sholat ditanya Abu Qatadah, udah dilunasi belum utangnya? Waduh, Nabi santai Pak hari ini. Nanti sore ketemu lagi, Abu Qatadah gimana? Udah dibayar utangnya? Belum ya Rasulullah. Santai Pak. Besoknya lagi, sampai Abu Qatadah, loh kok Nabi itu ngebet untuk bertanya kapan hutang dilunasi. Akhirnya Abu Qatadah lunasi hutangnya. Kemudian ditanya, ketemu sama Nabi, ya Abu Qatadah gimana? Udah dilunasi? Udah, alhamdulillah. Al-ana baradat alaihi jilduhu. Sekarang baru sekarang kulit mayit menjadi dingin. Jadi selama ini apa? Selama ini di azab dengan hutang tersebut, panas kulit, sekaranglah baru dingin. Jadi ngeri Pak, utang ini ngeri. Yang kedua, utang itu bikin kita merasakan ketakutan. Kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian takut-takuti diri kalian setelah kalian ini senang, nyaman, tenang, damai, wah enak, hidup tenang. Tapi jangan bikin hidup kalian takut setelah Allah berikan ketenangan. Gimana maksudnya Rasulullah? Apa maksud membuat hidup menjadi takut setelah sebelumnya tenang? Kata Nabi SAW, ad-daini, utang.
Dalam sebuah ucapan, al-utang itu adalah saharun bil laili wa ghamun bin nahari, membuat kita tidak bisa tidur di malam hari dan membuat kita sedih dan galau di siang hari. Betul Pak? Betul ya. Dan kayaknya kita semua pernah berutang ya. Kemudian yang ketiga, mati bebas dari hutang jaminan surga. Di antara cara masuk surga, mati dalam keadaan tidak meninggalkan utang. Kata Nabi dalam hadis Ahmad, man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min salatin dakhalal jannah. Siapa yang meninggal jasadnya berpisah dengan ruhnya dan dia terhindar terlepas dari 3 hal, maka dia masuk surga. Yang pertama al-kibri, kesombongan, mati tanpa menyisakan kesombongan. Yang kedua wadaini, dan mati tanpa meninggalkan utang. Dan yang ketiga adalah al-ghulul, mati tanpa meninggalkan harta khianat, maksudnya harta korupsi. Jadi masuk surga, pastikan hutang kita lunas sebelum mati, Pak. Waduh, ngeri Pak Ustadz. Terus gimana tipsnya? Sabar, Pak ya. Takut-takuti dulu ya. Yang keempat, mati syahid. Bayangkan betapa besar keutamaan mati syahid di jalan Allah. Tidak menghilangkan dosa utang. Jadi seorang nggak bisa masuk surga meskipun dia mati syahid karena hutang yang dia masih miliki. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saya meninggal di jalan Allah, gugur di sabilillah, ya mati syahid, apakah semua dosaku diampuni? Kata Nabi, iya, semua dosamu diampuni. Terus kata Nabi, kecuali utang, iladain. Jibril alaihi salam barusan datang mengabarkan saya ada pengecualian, kecuali utang. Bahkan Nabi mengatakan, alangkah susahnya. Apa itu ya Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhiya summa qutila summa uhiya wa alaihi dain ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Seandainya ada, kata Nabi, demi Allah, orang yang mati syahid di jalan Allah, hidup lagi, berperang lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, maka dia 2 kali, Pak, maka dia tidak masuk surga kalau masih ada utang. Kenapa? Karena utang itu adalah kezoliman sama manusia. Sedangkan yang namanya kezoliman sama manusia harus kita hilangkan dengan cara minta maaf, bukan dengan pahala kebaikan. Orang kalau zolim sama manusia, dia banyak sholat, sering kajian, sering sedekah, itu tidak bisa hilangkan dosa zalim dia terhadap manusia, harus minta dihalalkan. Dan yang terakhir tadi, Nabi tidak mau menyolati jenazah sahabat yang masih memiliki utang sampai utangnya dijamin. Berarti ya, karena Nabi nggak mau sholatin? Enggak, karena Nabi aja yang nggak sholat, dia suruh sahabat sholat. Ya sholatlah para sahabat, cuman saya tidak. Kenapa? Bentuk hukuman sosial. Bentuk hukuman sosial. Karena hal-hal inilah Nabi dan kita semua diperintahkan untuk berlindung dari yang namanya utang, Pak. Terus gimana kiatnya? Langsung aja Pak Ustadz, gimana kiat agar bebas dari utang? Yang pertama adalah niat yang kuat. Dan saya termasuk orang yang merasakannya. Saya waktu mahasiswa belajar jadi entrepreneur, ya, jualan sedikit-sedikit dengan cara menjadi agen sebuah majalah, ya majalah di kampus saya. Dan ketika itu antusiasme orang baca majalah Islami, majalah El Fata namanya, majalah anak muda tapi sunnah, majalah sunnah, kurang mendapat respon yang bagus. Jadi dulu nggak paham sales ya, marketing itu nggak paham. Jadi kerjaan saya cuma saya dapat, ya, kemudian saya titipkan di sebuah toko ATK yang terkenal di Jember ketika itu. Senyum namanya, ya, toko Senyum. Jadi setiap bulan saya lihat berapa yang laku, cuma 1, 2, 3 gitu. Kayaknya 7 ya, kayaknya 7. Dan itu kan sistemnya itu dikirim dulu, nanti saya bayar transfer. Kemudian entah kenapa, mungkin ketika lagi pindah-pindah dan saya belum sempat return, belum saya kembalikan, hilang. Jadi saya terutang banyak.
ya. Dan ketika itu untuk seorang mahasiswa yang merantau jauh Palembang ke Jawa Timur sana itu nggak gampang. Tapi saya punya satu Pak, saya punya niat untuk ngelunasi. Kalau orang punya niat ngelunasi, Allah akan lunasi sebanyak apapun itu utang. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta manusia, yuridu adaaha, tapi dia bertekad kuat ingin mengembalikannya. Kata Nabi, addallahu anhu, Allah akan bantu dia melunasi utangnya. Wa man akhadha yuridu islafaha, tapi kalau orang berutang mengambil harta manusia, dia berutang nih, tapi nggak ada niat ngembaliin utangnya. Kata Nabi, aslafahullah, maka Allah akan hancurkan dirinya. Meskipun hutangnya cuma 5.000. Jadi sebenarnya utang itu soal niat, bukan soal kemampuan finansial, bukan soal ekonomi, bukan soal ya menabung, bekerja keras, tapi soal niat. Kalau kita niat kuat, Allah akan mudahkan. Ya, jadi orang yang punya niat yang kuat ini diantara kiat yang terhindar dari utang. Atau terlanjur berutang dan ternyata susah, maka niat kuat. Allah akan bantu Pak, jangan ragu. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata tiba-tiba, nanti kita kisahkan sebuah kisah ya. Ternyata tiba-tiba misalnya dapat, oh ini kamu anaknya fulan ya? Iya. Oh ini harta bapakmu. Ya. Yang dulu pernah saya pinjam. Ini musuh ternyata banyak. Dapat dia harta warisan bapaknya yang sudah lama meninggal tadi. Atau ternyata ya menang undian enggak ya? Atau ternyata dia mendapatkan hadiah dari kawannya. Ini saya alhamdulillah dapat warisan, alhamdulillah lagi ya. Ini saya bagi sama kamu, kamu baik sama saya selama ini. Ada saja. Atau minimal hati orang yang berutang sama kita terketuk jiwanya. Sudahlah, saya ikhlaskan saja. Masya Allah. Jadi intinya niat. Dan kata Nabi SAW, siapa yang berutang dan tidak ada di dalam hatinya niat ngembaliin, laqiyallaha sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah dalam status seorang pencuri, seorang maling. Kenapa? Karena nggak niat ngembaliin. Jadi yang pertama dan yang paling utama adalah niat dulu. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Yang kedua adalah berdoa. Ini diantara bagian dari niat yang tekadnya kuat. Kalau niatnya kuat, tekadnya kuat, dia akan sering berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mujarab Pak, terbukti. Kenal sama Deriansa? Ya, foundernya Kasih Solusi. Kita kasih solusi gitu ya. Beliau cerita, kenapa beliau dapat hidayah? Salah satunya gara-gara utang. Beliau punya utang ya, namanya seorang bisnis entrepreneur, berutang dan hutangnya banyak, gede. Dan dia dengar video Ustadz Syafiq Basalamah hafizahullah tentang doa utang. Dan dia dengerin itu, kemudian dia amalkan tuh doa. Dan Masya Allah Pak Ustadz, dia cerita sama saya. Ya, ketika itu teman saya itu ya, tiba-tiba dia bilang, nelpon langsung ketika itu. Nggak usah bro gitu, utang lo udah gue lunas, udah gue ikhlasin, gue lunasin udah. Subhanallah, dia langsung. Selama ini dia berusaha ini itu nggak tertutup utangnya. Tapi ketika dia mengamalkan hadis yang diajarkan oleh Ustadz Syafiq Basalamah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seorang budak beliau. Budak yang ini pengen membebaskan dirinya, namanya mukatab. Seorang budak yang pengen menebus dirinya, dia bayar ke majikannya, nyicil sekian dan setelah cicilannya lunas dia merdeka, namanya mukatabah. Ya wahai majikan, saya boleh nggak mukatabah? Oh ya silakan, hargamu 2 juta. Kamu cicil 2 juta sama saya saya bebaskan. Nah ini orang budak ini mengeluhkan, Ali ini qad ajaztu an mukatabati fa'inni. Aku nih nggak mampu bayar cicilan, bayar angsuran, ya tolonglah diriku. Kemudian kata Ali, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak aku ajarkan sebuah doa
yang Nabi ajarkan kepadaku doa tersebut. Lau kana 'alaika mislu jabali sirin dainan, seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung, addahallahu anka, Allah akan lunasi hutang tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, dia bilang, Nabi mengatakan, qul, katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Pendek, cuman 2 kalimat. Ya Allah, ikfini bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan harta halal dari dirimu, an haramik, sehingga aku nggak butuh harta haram dari dirimu, wa aghnini bifadlika, dan cukupkan aku dengan karuniamu, ya amman siwak, sehingga aku nggak butuh orang-orang selain dirimu. Diulang-ulang terus ini oleh Bang Dery sampai akhirnya Masya Allah, ya, keajaiban, miracle bahasa kita. Utang berapa ratus juta nggak salah ketika itu dilunasi, Masya Allah. Dan jangan ada ragu kadang, ada utang aku ini 1 M. Ya, saya pernah dengar juga ketika ikut seminar seorang praktisi ribawi sampai 2 M kalau nggak salah utang dia. Ya, dia sekarang bikin Pak Sabtuari namanya. Ya, dia sering bikin seminar tentang bagaimana bangkit bebas dari utang riba, salah satunya doa. Jadi ya Allahumma kfini an atau bihalalika an wa aghnini bifadlika amman siwak, ya. Atau boleh ditulis ya, Allahumma kfini atau banyak, nanti bisa saya cari ya di grup Anwar, nanti di share. Bihalalika, jangan suzon nyatet ini hanya utang, jangan. Enggak ya, mungkin ngajarin yang lain gitu. Jangan juga husnuzon yang nak nyatet dak kata utang, ya. Biasa jadi dia malu gitu ya. An haramik, dari yang haram. Ya. Ya, ulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini, yang kedua wa aghnini bifadlika wa aghnini bifadlika amman siwaka, atau amman siwak. Bukan siwak untuk gigi, bukan ya. Siwak artinya ghairok artinya ya. Yuk coba bareng-bareng. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hadis ini Imam Tirmizi. Dan ada beberapa doa yang lain di hadis ini. Bukhli wal jubni rijal. Aku berlindung kepadamu dari 4 poin. Yang pertama dari produktif, lemah dan malas. Apa beda antara lemah dan malas? Lemah ada niat tapi tidak mampu, nggak punya kemampuan. Kalau malas punya kemampuan tapi nggak ada niat, ya, ini juga nggak bikin kita produktif. Yang ketiga wal bukhli jubni, kikir dan takut. Ini 2 sifat yang tercela. Dan yang terakhir wadola'iddain, dan dari terlilit hutang, wa ghalabatir rijal, dan dikalahkan oleh musuh. Ada kisah menakjubkan dari Zubair bin Awam, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Zubair bin Awam, beliau ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin. Sebelum terjadi perang Jamal, ya, perang Jamal adalah perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah. Ya, Zubair dan Tolha, ini fitnah yang terjadi di kalangan sahabat. Tetap kita hormati kedua-duanya, ya, karena mereka berijtihad. Sebelum beliau wafat di perang Jamal, beliau bilang sama anaknya, saya ini punya banyak utang, bapak ini punya banyak utang, kepada Abdullah bin Zubair. Tolong
lunasi ya hutang bapak. Kalau engkau nggak mampu melunasi hutang bapak, minta tolong sama tuan bapak, majikan bapak. Tuh, siapa tuh majikan bapak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dihitung-hitung. Titip dulu kan, amanah orangnya. Dan beliau bukan orang yang kaya, bukan seorang gubernur, wali kota, enggak. Beliau nggak mau jabat. Sehingga harta yang dititip tadi katanya udah jadi utang aja ini biar aman. Akhirnya utangnya banyak, sampai dihitung-hitung hutangnya 2,2 juta dirham. Ini banyak sekali hitungan nominalnya. Dirham dulu itu 1/10-nya dinar. Artinya 2 juta dirham ya. Jadi kalau zaman sekarang ya itu 2 dirham ya, dirham kalau dikalikan dinar berarti 2 juta dikali 4 juta 8 juta 4 juta lagi, ini kan 2 dirham 4 juta, jadi 4 juta dikali 2 juta berapa itu? Dibagi 10. Wah pokoknya banyak banget ini. Sampai-sampai bilang Hakim bin Hizam, subhanallah banyak banget ini. Dan tidak meninggalkan harta waris sedikit pun Pak, 1 rupiah pun tidak ada bahasa kita. Yang dia tinggalkan hanya beberapa kapling tanah saja, beberapa kapling tanah yang secara logika nggak bisa menutup itu. Tapi masya Allah berjalannya waktu, ternyata itu kaplingan tanah dijual bisa mahal, kemudian dijual lagi, pindah tangan jual lagi, sampai akhirnya peninggalan dari hasil penjualan kapling tanah tadi 50 juta dirham. Jadi masih sisa banyak untuk melunasi utang-utang Zubair bin Awwam. Kenapa setiap kali ada masalah doa sama Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ini diantara 2 tips sederhana, tapi prakteknya susah ya. Dan ini bagi yang terlanjur berutang. Bagi yang belum, jangan coba. Sering sampaikan ke ekonomi, ya, ketika punya penghasilan. Di antara tips penghasilan, di tips ekonomi yang paling gampang itu jangan besar-besar daripada tiang, gitu aja konsepnya. Kalau uang kita 2 juta sebulan, jangan mengeluarkan lebih dari 2 juta. Ustadz gimana? Ya SPP anak saya 3 juta. Nggak usah sekolah di sana. Ya, ajari sendiri. Ya, homeschooling. Ustadz, saya ada sekolah gratis, nggak masalah, tapi nggak sunnah, nggak masalah kalau emang nggak mampu, karena pendidikan itu yang penting dari orang tuanya. Kemudian apa? Kemudian jangan ngutang dengan cicilan sepertiga harta kita. Kalau kita 2 juta penghasilan, jangan kita ngutang 700.000 sebulan cicilannya. Kalau yang misalnya 400.000 masih lah, 5.000 seperempat masih lah, kalau sepertiganya ya. Dan jangan ya tadi, jangan sampai besar-besar pada tiang. Jadi gimana caranya? Keluarkan dulu kewajiban-kewajiban. Contoh kewajiban apa? Ya SPP anak itu wajib ya, sebagai guru pesantren. Kemudian apa? Kemudian misalnya itu pertama kewajiban utang, cicilan utang. Nah setelah dikeluarkan misalnya kita 2 juta nih, cicilan utang untuk SPP 1 juta, berarti sisa hidup kita 1 juta. 1 juta. 1 juta inilah untuk makan, untuk apa? Nggak cukup Ustadz, dicukup-cukupin. Makanya ya nasi sambal atau nyari kondangan setiap hari Minggu. Ini secara prakteknya. Karena ada yang bilang, oh kita tambah pemasukan. Nggak semudah itu tambah pemasukan. Yang paling mudah adalah mengurangi pengeluaran, karena pengeluaran ada di tangan kita, sedangkan pemasukan ada mudah mengendalikan apa yang di tangan kita. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Sekarang untuk yang ngutangi orang, ini juga keutamaan. Jadi biar kita adil ngomongin utang, bahaya utang. Sekarang kita lihat bagi teman-teman yang ngutangin orang, lihat keutamaan mengutangi orang. Yang pertama, orang kalau mengutangi orang 2 kali seperti sedekah sekali.
Ustaz pinjam duit Ustaz berapa? 100.000. Idah ini 100.000. Dibalikin besoknya. Minggu depan Ustaz minjem lagi Ustaz 100.000. Oh iya dah minjem lagi. Itu saya sedekah 100.000 meskipun uang saya nggak berkurang. Kata Nabi, mamin muslimin yukridu musliman qardan marrataini. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman utang 2 kali kepada seorang muslim illa kana qasadaqatiha marratan, kecuali seperti sedekah sekali. Masya Allah pahalanya. Ada yang minjam 1 juta, kita pinjamin, dibalikin. Besok minggu depan, bulan depan minjam lagi 1 juta, dibalikin. Itu seperti sedekah 1 juta pahalanya. Yang kedua, seandainya kita memberikan kelonggaran waktu, besok, nggak usah besok, minggu depan aja nggak apa-apa, ya, atau bulan depan aja nggak apa-apa. Itu setiap harinya kita seperti sedekah dengan nominal uang tersebut. Kalau kita ngutangin orang 100.000, dia membayar besok, atau kita berikan keluasan longgar sebulan, setiap bulan seperti sedekah 100.000. Masya Allah. Dalam hadis yang lain 2 kali lipatnya, seperti sedekah 200.000. Loh, kok di sini sekali, sini 2 kali? Kata Nabi, tergantung tempo. Kalau sebelum jatuh tempo seperti sedekah 1 kali. Kalau udah lewat tempo sebulan, udah gimana? Aduh, mohon maaf Pak Ustadz, ya saya ini minta tangguhan waktu seminggu lagi. Sudah, tidak apa-apa. Seminggu itu kita seperti sedekah 200.000 setiap harinya. Insya Allah nih. Jadi kalau ada orang minjem, Masya Allah, ini kesempatan saya bersedekah, kesempatan saya berpahala, ya. Kemudian yang ketiga, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita jangan merasa kita ini selalu punya harta, Pak. Ketika ada yang minjam sama kita, jangan apa ini. Lihat, siapa tahu terbalik, dia yang punya harta, kita yang nggak punya. Jadi al jaza min jinsil amal. Kalau kita jarang minjemin orang, kalau orang butuh sama kita, ya, maka bisa jadi ketika kita butuh sama orang lain, orang nggak minjemin kita. Jadi pinjemin, ya, pinjemin meskipun ya bagusnya lihat dulu track recordnya nih. Ya, oh ini kalau orang ini minjem tiba-tiba foto profilnya hilang, gitu ya. Tiba-tiba centang 1 gitu ya. Nah, ini berarti nggak bagus ya. Jadi bantu oleh orang lain sehingga kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dirahmati oleh Allah. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Allah itu merahmati, senang dengan 3 orang. Orang yang bermudah, orang yang loyal, fleksibel, yang luwes ketika berjualan dan membeli. Berapa harganya? 100.000. Ini udah mati. Aku tahu nih modalnya 50.000. Ya, adalah ada apa-apa lah. Itu. Jangan, aku tahu nih 50.000, 55 ya Mbak ini. Ini enggak samaan nih. Ibu-ibu biasa gini ya. Kalau bapak-bapak itu kan jarang nawar biasanya langsung. Atau ketika menjual misalnya kita jualan ini baju berapa harganya? 100.000, 90 bela. Sudah enggak apa-apa. Itu samaan, enggak apa-apa lah aja lah. Mudah ya, ditawar itu mudah, menawar mudah, menawar mudah. Atau dia mudah ketika menagih hutang. Mana hutangnya? Oh, afwan Ustaz, nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Minggu depan ya. Bermudah-mudahan dia dalam memberikan keringanan kepada orang lain. Ini pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah ampuni dosa bagi orang yang mengikhlaskan utang, Pak. Dahulu kala ada seseorang yang nggak pernah berbuat baik, subhanallah, ini orang jahat. Cuman dia itu punya kelebihan satu, harta, duit, dan dia itu suka memberikan pinjaman. Dia bilang sama bodyguardnya ya, tukang tagih ya, debt collectornya, tolong kau tagih nih fulan nih, sudah jatuh tempo hari ini. Kalau dia mampu, ambil duit dari dia. Kalau dia tidak mampu, sudah ikhlas kebaik. Ya, ikhlaskan saja. Ketika dia meninggal, ini nggak punya kebaikan sama sekali. Cuman yang satu tadi, Allah berikan dia ampunan, Pak. Insya Allah nih. Jadi kalau teman kita ini, daripada kita dongkol kan, dia tiap ditagih, age lah, setahun 2 tahun age, panas hati kita, ikhlas lebay. Ya, dan jangan pinjami lagi. Ya, belajar dari kesalahan ya.
Karena kata Nabi, la yuldaul mu'min min hujurin wahidin marrotain. Orang mukmin yang pintar itu tidak disengat oleh kalajengking atau ular dari lubang yang sama 2 kali. Kalau sudah tahu pinjemin dia uang hilang, udah nggak usah pinjemin lagi. Atau nanti dia nambah dosa. Ikhlaskan, udah hati tenang. Tenang ya. Kemudian memberikan keringanan atau memutihkan selamat dari kesusahan akhirat. Kata Nabi, siapa yang pengen hidup akhiratnya nggak sulit, nggak susah, dimudahkan, maka hendaklah dia meringankan utang orang lain atau memutihkan utang orang lain. Begitu hadis yang lain, didapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya, tentang masalah hutang. Kemudian yang kedua tadi adalah ghalabati ya ar-rijal, dikalahkan oleh manusia, ya. Maksudnya oleh musuh, atau ghalabatil adu, dikalahkan oleh musuh. Ustadz, bukankah Nabi pernah dikalahkan oleh musuh? Iya, pernah. Tapi endingnya Nabi menang gitu loh. Kan Nabi di perang Uhud kalah. Tapi akhirnya apa? Mekah ditaklukkan kan? Artinya nggak apa-apa kalah yang pertama, tapi dia menang di akhir, seperti Argentina ya. Kalah lawan Arab Saudi tapi jadi juara gitu. Tapi kalah di awal nggak masalah, asal dia menang di akhirnya, begitu. Nabi pernah kalah di perang Uhud, tapi apa? Beliau bisa menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Termasuk juga perang Hunain. Perang Hunain itu sahabat tuh 12.000 jumlahnya. Oh, banyak banget, nggak pernah sebanyak itu. Sampai-sampai ada sebagian orang yang baru masuk Islam sombong, yang berbangga-bangga dengan banyaknya orang. Wah, kita nggak akan mungkin kalah nih. Ternyata langsung diserang dengan pasukan Hawazin, gerilya, diam-diam menyelinap dari celah-celah bukit, langsung dihujani anak panah. Akhirnya 12.000 kocar-kacir, kalah kaum muslimin di awal-awal peperangan. Yang tersisa cuma 100 orang di tengah-tengah Nabi, yang di sekitar Nabi. Dan baru Allah berikan pertolongan, malaikat datang membantu, akhirnya kemenangan didapatkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi ini kisahnya. Kemudian yang ketiga tadi adalah dicela, diejek-ejek oleh orang musuh, termasuk musuh dakwah yang nggak senang sama dakwah kita. Jangan sampai mereka tertawa dengan musibah yang menimpa dakwah kita ya. Jadi minta kepada Allah agar dilindungi, dijaga pengajian-pengajian kita, dijaga pesantren kita, sekolah kita, masjid-masjid kita. Jangan sampai ya musuh-musuh tertawa. Sebagaimana Nabi Musa ketika dia turun, ketika berjumpa sama Allah 40 hari, dia dapati Bani Israel sudah menyembah patung anak sapi. Dia marah sama saudaranya Harun. Harun, gimana ente ditarik jenggotnya? Ente apa ini nih? Ente kenapa nggak ngawasin nih anak-anak bahasa kita? Waduh, jangan kayak gitu dong Musa. Jangan sampai kau buat teman musuh-musuh tuh menertawakan diriku. Ya, saya sudah berusaha dakwah mereka, nasihat, tapi mereka masih kekeh dan pengen berbuat jahat kepadaku. Ya, menyembah patung anak sapi. Ya, Allah Taala alam. Itu hadis ya yang pertama yang sampai setengah jam ya. Tidak apa-apa, masalah utang ini memang perlu pembahasan panjang. Jadi bagi yang belum pernah berutang, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang mengutangi orang lain, semoga Allah berikan kelapangan hati untuk mengikhlaskan dan mendapatkan rezeki yang lebih baik. Ya. Dan yang meninggal dalam keadaan berutang, semoga ada yang melunasi hutangnya. Makanya catat hutangnya tuh Pak, diantara adabnya catat. Ketika ayah saya meninggal, saya lihat HP-nya ada catatan beberapa hutang, nggak banyak ya, kepada keponakan gitu, kepada sepupu dan seterusnya. Masuk anak kontak, anak minta ya, dan alhamdulillah ketika itu dimudahkan. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berutang lebih dari aset. Ini juga diantara tips finansial keuangan. Hitung aset kita berapa, tanah yang kita miliki berapa harganya, mobil kita, rumah kita, ya, kulkas kita, tambahin semua. Ternyata dapat total 200 juta. Maka jangan pernah berutang lebih dari 200 juta. Karena kalau kita berutang 200 juta atau 300 juta, meninggal, harta waris kita nggak cukup untuk melunasi utang kita. Tapi kalau kita meninggal, kita utangnya 100 juta, bisa dilunasi dengan harta waris. Jadi harta waris itu caranya yang pertama dengan untuk proses penyelenggaraan jenazah kita, kain kafan, kemudian ambulan, kemudian gali kubur,
Setelah itu yang kedua adalah utang dulu. Yang ketiga adalah wasiat. Yang keempat baru harta waris. Jadi jangan senang dulu, bapak aku kaya, jengok dulu utangnya berapa. Ya kalau kaya utangnya lebih banyak, ya berarti nggak dapat harta waris. Ya nggak dapat harta waris. Ya, hadis yang kedua atau hadis yang ke 20 di sini ya. Hadis yang ke-20. Wa an Buraidah, dari sahabat yang mulia Buraidah, qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Nabi pernah mendengar sahabat orang lain berdoa. Jadi ini dalil bahwasanya doa itu boleh dibuat. Gak harus doa itu dari Al-Quran, gak harus doa dari hadis Nabi SAW, tapi boleh kita bikin sendiri. Ya Allah yang Maha Pengasih, jangan biarkan aku sendiri. Ya aku sudah lama ingin merindukan kasih sayang seorang wanita yang soleha. Apa? Ya. Atau ya Allah, jadikanlah saya memiliki harta yang saya gunakan untuk berbuat kebaikan kepadamu. Pakai bahasa Indonesia gak masalah. Tapi yang lebih afdol bahasa dari Al-Quran, doa dari hadis, itu yang lebih afdol. Tapi bukan berarti harus seperti itu. Jadi orang ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni wa ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Artinya dia bertawasul dengan dalam doanya dengan perbuatannya yang bersaksi kepada Allah, dengan amal solehnya. Karena bersaksi Allah itu satu-satunya yang berhak disembah adalah amal soleh, tauhid. Kemudian yang kedua, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan nama-nama Allah dalam al-ikhlas. Faqala, ketika dengar seperti itu, Nabi mengatakan laqad sa'alallaha ya bismilladzi idza su'ila bihi atau idza du'iya bihi ajab. Masya Allah tuh orang, kata Nabi. Dia udah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang kalau Allah diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan kabulkan. Kalau Allah dipanggil dengan nama tersebut, maka Allah akan jawab. Hadis akhrajal arba'ah, hadis sunan arba'ah yang 4, wasahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi dalam hadis ini kita boleh bertawasul dengan ya hal yang diperbolehkan. Jadi apa hukum tawasul? Boleh dan tidak boleh. Jadi tawasul itu dua. Tawasul yang diperbolehkan dan tawasul yang tidak diperbolehkan. Apa bedanya? Dalil bedanya. Ada dalilnya boleh, nggak dalilnya nggak boleh. Tawasul itu artinya menjadikan kita antara Allah itu ada perantara, ada wasilah. Di antara yang diperbolehkan ya dalam wasilah adalah amal soleh. Yang kedua adalah nama dan sifat Allah. Ya Allah, bertawasul dengan nama Allah. Yang ketiga, doa orang soleh yang masih hidup. Ustadz, tolong doakan aku ini banyak utang, gitu. Doakan, itu boleh. Ya, jadi ini 3 hal yang jadi boleh tawasul. Yang pertama adalah amal soleh kita. Ya Allah, aku sering pengajian di Anwar tiap hari. Ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak. Ya, jadi nggak boleh kita sedekah minta doain. Tolong doain aku ya. Aku nih belum punya istri, tolong doakan. Jangan itu. Kasih sedekah, doa sama Allah, ya Allah dengan sedekah tadi aku tawasul, tolong berikan aku istri. Ya, kita azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan tawasul, ada yang boleh dan tidak boleh. Yang boleh diantaranya ada 3. Yang pertama apa? Amal soleh. Yang kedua, nama dan sifat Allah. Yang ketiga, doa orang soleh yang masih hidup. Contoh amal soleh adalah kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Kehujanan, masuk dalam goa, tiba-tiba longsor, menutupi pintu goa. Kata teman-temannya, ayo kita doa sama Allah dengan tawasul, amal yang terbaik. Ini perhatikan Pak, semakin baik amalnya makin bagus. Jangan tawasul, ya Allah aku sudah sedekah 5.000. Ya 5.000. Ya meskipun 5.000 bagus ya, cuman ya tawasul dengan amal yang terbaik. Dan kalau bisa harus ada Pak, amalan yang memang oncak bahasa gitu. Ini amalan oncak semua nih. Yang pertama tentang kisah orang yang berbakti sama orang tuanya.
Dia kalau pulang misalnya dapat susu, susu itu pertama kali untuk orang tuanya, meskipun anaknya ngerengek, istrinya nangis, orang tua dulu. Yang kedua, orang yang naksir sama sepupunya, ya, tapi cinta ditolak, ya, tak ada peribahasa pucuk dicinta ulang pun tiba, nggak ada, ditolak dia. Cuma nggak lama kemudian tuh wanita datang sama dia tuh sepupu, tak tolong sama dia, minjem duit, dia lagi bokek, lagi benar-benar krisis ekonomi. Nah, kesempatan ini. Nah, kebanyak duit 120 dinar, nggak salah, banyak, jutaan itu pinjamnya. Aku galak ngasih pinjaman sama kau. Tapi syaratnya, ya, syaratnya kita memadu cinta. Akhirnya terjadilah hampir apa yang terjadi, udah ya sedepanan, udah posisi tinggal masuk sumur, ember ke dalam sumur. Tiba-tiba tuh nangis perempuan, ittaqillah, bertakwalah engkau sama Allah. La tafudal khatama illa bihaq. Jangan engkau ambil cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau ambil renggut keperawanan ini kecuali dengan haknya. Tiba-tiba dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini amal, Pak. Amal ibadah meninggalkan dosa. Akhirnya dia suruh silakan kau pulang, kadang nggak ada CCTV, nggak ada apa. Ya cuma diingatin sama Allah aja, dia langsung ingat. Kemudian uang itu nggak dipinjemin tapi dikasih cuma-cuma. Akhirnya geser lagi batu. Orang ketiga, seorang bos yang baik hati, yang nggak zalim sama karyawan atau pegawainya. Suatu ketika ada seorang pegawai yang buruh, yang nggak ngambil gajinya mungkin ya ketika gajian dia nggak datang. Terus dari hasil gajian tadi dikembangkan oleh si pengelola tadi. Mungkin ya cuman beli benih padi, kemudian ditanam padi, tumbuh, kemudian dijual, beli sapi, beli kambing, nanti kambingnya beranak, kambing banyak. Kemudian dari kambing tadi dibeliin seorang budak. Bertahun-tahun mungkin datang tuh ya karyawan, masih kan nggak Pak Bos? Oh ingat lah, ya mana Pak? Dulu aku pernah ini gajian nggak diambil, ya 1 juta mungkin ya. Mana Pak? 1 juta. Oh gaji kau? Iya itu nah. Kau juga kambing itu? Iya. Sama budaknya tuh pengembala kambing? Iya. Itu punya kau galau. Iya cek itu ya. Kalau kita kunjuklah ke setengahnya, ini dak dimbek galau. Ya, tidak ada disisa kesikok pun untuk bosnya. Ya Allah, kalau kau tahu itu karenamu, maka ya bukakanlah jalan keluarnya, terbukalah sehingga mereka bisa lolos dengan amal soleh. Ya Allah, aku pernah kajian malam-malam ya ke Anwar, ya sampai banjir dan seterusnya. Ya, maka jadikan itu misalnya, ya Allah aku nih pernah ya misalnya menyantuni anak yatim dari dia kecil sampai dia besar, aku ke sekolah tidak ada yang tahu itu. Misalnya Allah, aku telah membantu janda-janda tua tapi ya janda muda kayak modus ya. Pokoknya amal-amal soleh yang memang tidak ada yang tahu, yang betul-betul luar biasa ya. Dan yang tadi nama dan sifat Allah, contohnya dari doa Nabi Yunus alaihi salam dengan kalimat tauhid seperti ini tadi, la ilaha illallah, bertawasul dengan kalimat tauhid. Dan yang ketiga, doa orang yang masih hidup. Orang mati nggak boleh lagi orang soleh. Ustaz tolong doain Ustaz. Oh iya, semoga kemudahan itu ya. Dan inilah tawasulnya Umar kepada Abbas. Boleh tawasul kepada manusia, maksudnya adalah meminta doanya. Ini yang dimaksud ya tawasulnya Umar bin Khattab kepada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilarang enggak ada dalilnya. Bahkan ada 2, tawasul syirik, tawasul bid'ah. Tawasul syirik adalah tawasulnya orang-orang Arab jahiliyah. Mereka itu berdoa sama Allah tapi melalui perantara berhala-berhala. Karena mereka merasa saya ini banyak dosa, saya ini enggak suci, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong wahai orang-orang mati yang soleh-soleh, sampaikanlah doa kami ke Allah biar kami diampuni. Ini kesyirikan yang terjadi. Jadi mereka itu menjadikan Lata, Uzza, Manat itu kan orang-orang soleh semua, Pak. Udah meninggal dia, dibikin patungnya, dibikin gambarnya dan bertawasul, udah meninggal. Ke kuburan-kuburan diminta tolong Pak Ustadz yang dalam kubur, tolong ampuni, doakan ke Allah ampuni saya, dengan tawasul. Ini tawasul yang diharamkan, termasuk kesyirikan. Dan makhluk gaib kepada jin ya, diantara juga sesuatu yang diharamkan. Atau tawasul dengan kedudukan Nabi. Ini banyak yang dikerjakan sebagian orang, bertawasul
kedudukan Nabi, dengan jahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tawasul yang bid'ah kata para ulama, karena nggak pernah sahabat berdoa sama Allah dengan bertawasul dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tawasul yang paling luar biasa dengan kalimat tauhid dalam surah Al-Ikhlas? Karena surah Al-Ikhlas ini adalah tanda Allah adalah Tuhan, Pak. Jadi Tuhan tuh punya syarat-syarat jadi Tuhan. Semuanya ada dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tuhan itu satu, enggak berbilang, enggak dua, enggak tiga. Ini yang pertama, syarat jadi Tuhan kita harus satu. Yang kedua adalah ya Allahus Samad. Allah tempat segala bergantung, butuh sama Allah. Jadi syarat jadi Tuhan yang kedua, semua makhluk membutuhkannya dan dia tidak butuh kepada makhluk. Wah, kalau kita nak makan butuh bini, ya, sudah tidak mungkin Tuhan ini, ya. Patung kalau vaksin, ya COVID dulu ada patung-patungnya dikasih semprot, ini dikasih dikasih apa? Ini ya infektisida apa? Bukan ya? Atau dikasih pokoknya itu ya, namanya dulu namanya semprot tuh, semprot untuk katanya biar tidak ada COVID-19 itu ya. Tidak terasa lah 3 tahun, Pak ya. Nah, itu masa Tuhan butuh sama manusia? Ya, jadi Tuhan itu tidak butuh sama makhluk. Yang ketiga syaratnya lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti bukan Tuhan. Yang lebih hebat yang melahirkan dirinya. Ya. Jadi di antara syarat Tuhan adalah tidak punya istri dan tidak punya orang tua. Dan ini ada kekufuran banyak agama. Yahudi mengatakan Allah punya anak. Siapa anak Allah? Uzair. Kata orang-orang Nasrani Allah punya anak, Nabi Isa. Kata orang-orang musyrikin Allah punya anak, malaikat-malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan yang kufur semua. Karena Allah itu Tuhan, enggak mungkin punya istri dan punya anak maupun punya orang tua. Dan yang keempat, ya, tidak ada yang sesama ya, atau yang semisal dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Jadi kalau ya ngelihat Tuhan itu benar apa enggak, lihat ini. Dia itu satu, enggak berbilang, dia tuh dibutuhkan sama makhluk dan makhluk makhluk dia enggak butuh makhluk. Yang ketiga dia tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan yang keempat tidak ada yang semisal serupa dengannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Jadi doa ini bagus untuk di awal-awal doa. Ya, bagus di awal-awal doa. Sebelum doa, doain dulu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhaduka annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru berdoa. Karena kata Nabi tadi kan, kalau dia berdoa dengan doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya ya sahih, ya disahkan oleh Ibnu Hibban. Ya, kemudian hadis yang ke-22, karena 21 sudah kita ambil kemarin tentang zikir pagi petang ya. Zikir pagi petang kita sudah ambil ini. Sekarang hadis yang kedua ini sedikit kita ambil dari Anas bin Malik, ya, hadis yang ketiga pada malam hari ini. Qala kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang Nabi sering panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah semua hafal doa ini, Pak. Doa apa namanya? Ya, kalau kita bilang doa sapu jagat. Kan doa ini luar biasa, muttafaqun alaih. Ya. Kata Qatadah, Anas bin Malik ini sahabat yang memberikan hadis ini, kalau berdoa dengan satu doa, itu doa yang disebutkan. Ya, kalau dipilih coba berdoa dengan satu doa saja, ini yang kalau disebutkan silakan doa 5 doa, salah satunya pasti ada ini. Karena ini doa yang luar biasa, Pak. Minta 3 hal. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijaga dari api neraka, dilindungi enggak masuk api neraka. Ini sudah semuanya mencakup dalam sini. Ya, pekerjaan yang layak masuk kebaikan dunia, surga masuk kebaikan akhirat, istri cantik masuk kebaikan dunia, ya, mobil Pajero masuk ya. Jadi semua kebaikan ada dalam doa sapu jagat ini. Sehingga tidak salah kalau dari kecil udah diajarin doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Dan biasanya Pak, doa ini disebut akhir-akhir doa. Dan ternyata itu ada sedikit sebabnya. Apa sebabnya? Jadi ada 2 waktu disunahkan baca doa ini. Yang pertama disunahkan ketika tawaf keliling Ka'bah di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Jadi kalau kita sedang tawaf kan bebas tuh baca apa saja. Nah, ketika rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad disunahkan memperbanyak doa ini. Kata para ulama, dianggap satu putaran, garis startnya itu adalah rukun Hajar Aswad, itu garis startnya. Sampai garis finishnya. Jadi itu garis start sekaligus garis finish. Dan disunahkan tadi sebelum mencapai garis finish. Artinya doa ini disunahkan di akhir putaran. Sehingga ulama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah disunahkan dijadikan sebagai penutup doa. Oh, doa banyak. Terakhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhiru da'wana ya khatib Jumatan gitu. Atau penutupnya doa ini. Ini diantara amal-amalan yang diperbolehkan. Dan doa sapu jagat. Perbanyak doa ini, Pak. Banyak-banyak doa ini. Dan doa ini ada dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, waktu disunahkan ketika hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah lebaran Idul Adha, lebaran kurban. Tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Dalam Al-Baqarah 200 ayat 200, 201, Allah mengejutkan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau selesai manasik haji, ya maka berzikirlah kepada Allah seperti orang kalian, para nabi sebelum kalian berzikir. Jadi doa sapu jagat ini adalah doanya para nabi juga, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, faminan nasi man yaqulu, di antara manusia yang mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201, Pak. Ada di Quran. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Apa saja kebaikan dunia? Banyak. Kebaikan rezeki, kebaikan anak, istri, kebaikan orang tua, kebaikan harta, kebaikan rumah, kebaikan kendaraan, kebaikan pekerjaan, kebaikan banyak semuanya. Relasi, tetangga, ada semua dalam sini. Ada ulama mengatakan kebaikan dunia itu tercakup dalam 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal yang diterima, yang ketiga adalah rezeki yang baik. Kan masuk sini semua. Istri yang soleha rezeki, anak yang sehat, yang baik, soleh, berbakti rezeki, ya pekerjaan yang tidak ada haramnya rezeki, ya bisa pengajian tiap malam adalah rezeki. Artinya apa? Antara kebaikan dunia yang kita pinta dalam sapu jagat ini. Adapun kebaikan akhirat apa? Jelas keabadian dalam surga. Jadi semuanya udah di sini. Apapun yang kita minta ketemu Allah di surga, ya masuk di sini. Minta bertemu dengan Rasulullah di surga, masuk di sini. Minta masuk surga dengan keluarga, masuk di sini. Jadi semuanya masuk di sini, Pak. Dan lafal doa terbaik adalah doa dari Al-Qur'an. Sehingga perbanyak doa ini. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustadz, boleh nggak baca dalam sujud doa ini? Jawabannya adalah bisa boleh, bisa nggak boleh. Kalau niatnya baca Quran nggak boleh, karena dalam sujud diharamkan baca Quran. Tapi kalau niatnya berdoa dengan bacaan dari Quran boleh, karena niatnya adalah berdoa bukan baca Al-Quran. Ya Allah Taala alam. Mungkin demikian. Jadi insyaallah pada pertemuan selanjutnya ada 5 hadis lagi, 23, 24, 25, 26. Insyaallah enggak panjang-panjang seperti utang tadi. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kesehatan, kemudahan. Kita ke tanya jawab ya. Selanjutnya, bagaimana ya, Waalaikumsalam, bagaimana apabila orang yang kita hutangi akan kita berutang? Apa bahasa ini? Tidak ketemu lagi dengan kita. Ya, berarti kabur dia. Dia kabur keluar negeri gitu ya. Jadi kalau kita ngutangin orang, ya maksudnya kalau kita ngutangin orang terus dia pergi, nggak masalah, ikhlaskan aja. Atau tagih akhirat.
hak kita Pak. Cuman saran saya tetap bagusnya ikhlaskan ya. Dan kalau sebaliknya kita berutang sama orang terus gak ketemu lagi, nah ini yang susah. Harus cari Pak, cari di Google, cari di Facebook, cari di Twitter, di Instagram, cari kawan-kawannya, pokoknya cari semua. Ketemu baru, aneh masih punya utangnya nggak sama teman SD, pernah ngutang sama antum satu gorengan dulu, pernah nggak bayar. Masya Allah, antum baik nian, iya masih ingat sama anak. Iya, alhamdulillah ini sudah pengajian ini, iya, ya sudah diikhlaskan bayar, alhamdulillah. Ustadz tidak ketemu Pak Ustadz, sudah dicari di Google ternyata tidak ada, atau ada kabar dia sudah meninggal dunia, tidak tahu juga di mana ahli warisnya, maka kita sedekah atas nama orang tersebut. Ini udah nyari kemana-mana sudah ya, ini utang bakwan yang kemarin sikro, bismillah. Allah Ta'ala. Ya, malu ya takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan kemarin kamu kan ada perjanjian utang, Perjanjian utang. dari punya kakek yang Iya. kakek mungkin sama yang orang yang diutangi sudah almarhum sudah meninggal semua kan? Orang yang menghutangi atau dihutangi? Kakek sebagai yang mengutangi atau yang berutang? Yang ngutangi. Iya. Di dalam perjanjian utang itu tahun 68. Iya. Tahun 68 itu ada masalah itu kan? Iya. Tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum. Iya. Si saksi juga sudah meninggal semua. Iya. Tapi kami sebagai ahli waris itu tahu sama yang Keluarga tersebut ya. yang itu tadi. Iya. Jadi apa sikap kami sebagai ahli waris atau sampaikan yang ahli warisnya. Iya. Tapi jumlah yang diutangkan zaman itu dulu tuh ada jaminan rumah Ustaz. Iya. Tapi besaran duitnya itu cuma 17.500. Iya. Nah, jadi mana sikap kami sebagai ahli waris? Iya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi utang atau piutang yang dimiliki oleh jenazah mayit itu adalah hak ahli waris. Jadi kalau orang tua kita pernah minjemin orang 100 juta, orang tua kita meninggal, 100 juta itu adalah milik ahli waris. Dan ahli waris berhak mendatangi orang yang tadi, Pak, Bapak punya utang sama Bapak saya, ini buktinya, ini perjanjiannya, ini materainya, ya tolong kembalikan ke kami Pak, karena kami pengen bagi-bagi. Gak apa-apa, normal, ya itu hak kita. Oh ya sila, iya nanti ya tak tunggu tempo mungkin 1 tahun Pak, tidak nggak apa-apa. Itu hak kita sebagai ahli waris, hak kita sebagai ahli waris. Tapi kita menagih kepada yang berutang, bukan kepada ahli waris orang yang berutang. Perhatikan, dalam Islam utang itu tidak diwariskan. Utang itu diambil dari harta waris orang yang meninggal. Misal saya meninggal, saya punya utang, maka nggak boleh yang yang utangin saya nagih sama anak sama istri saya, tapi nagih dari harta. Mohon maaf, suami kamu meninggalin harta nggak gitu loh. Wadah motor, oh iya tolong jual karena dia punya utang sama saya begini. Itu bukan harta istri sama anak saya ya. Jadi ini diantara yang harus kita pahami. Nah, kita pokoknya kamu harus ganti, Pak, orang tua saya nih nggak punya ini, nggak punya apa, nggak punya harta waris sama sekali, dia utang, pokoknya utang 1 juta dia ganti, kamu yang gantinya. Kamu punya motor kan, cuma jual itu. Bukan, nggak boleh begitu, karena itu utang bapaknya. Kecuali sudah ada kesepakatan nanti utang ini diteruskan ya, dan hukum asalnya nggak seperti itu. Jadi kalau kita sudah meninggal, kita minta ada nggak harta waris yang ditinggalkan oleh sang kakek ini. Itu ya, itu poin. Kalau ternyata ada ya dan ternyata belum dibayar, maka kita punya hak untuk mengambil. Ustadz, 17.000 kita katakan harus dihitung inflasi. Kalau punya orang uang punya, ini juga pembahasan yang sedikit polemik. Bagaimana kalau orang punya utang bertahun-tahun, boleh nggak Ustadz kita minta inflasi? Kan utang itu kan 1 juta bayar 1 juta, kalau 1 juta 2 juta namanya riba, iya kan? Tapi ada pengecualian kalau utangnya terlalu lama sehingga ada inflasi yang sangat tinggi. Kata para ulama diperbolehkan. Misal dia berutang 1 juta tahun 70, 1970.
Baru sekarang udah berapa tahun dia? 50 tahun mungkin. Ya, udah 50 tahun. Aneh ku bayari utangku. Waktu kamu muda dulu 1 juta. Mak baik kalau 1 juta. 1,70 tuh berapa itu? Maka dihitung inflasinya. Oh, berarti sekarang mungkin kurang lebih 50 juta. Enggak apa-apa 50 juta. Tapi syaratnya harus inflasi. Ini utang baru kemarin nak minta 2 juta, utang 1 juta. Riba namanya. Ya, itu namanya riba. Ya, jadi bagus pertanyaannya. Jadi kita bisa perkirakan kira-kira 700.000 kemarin tuh berapa dalam nominal misalnya emas ya. Sekarang di begitu. Tapi tadi kalau diinflasi. Tapi saran saya kalau emang nggak butuh ahli waris berkecukupan, bagusnya kita ikhlaskan saja dan pahalanya untuk almarhum kakek kita. Ya, wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada satu lagi sebelum jam 8. Ada kita akhiri ya. Kita akhiri insyaallah. Tolong ya, saya meminta biar dapat pahalanya banyak untuk minggu depan saja. Setelah itu libur lagi apa ya. Minggu depan insyaallah kita khataman Bulughul Maram ya, khataman Bulughul Maram. Jadi ada sensasi pernah khatam meskipun datang cuman pertama kali itulah datang di Anwar ya. Terakhir langsung khataman, masyaallah. Pernah menamatkan Bulughul Maram meskipun kitabul jami' saja. Ya, semoga mudahkan karena innamal a'mal bil khawatim ya. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.